Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai edukasi Zero Waste Food untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sisa makanan terkait SDGs nomor 2, yaitu tanpa kelaparan. Berikut adalah isi laporan yang akan saya bahas. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Pertama-tama, nama saya adalah Bilkisa Dilara Cinta Singgia Aulia. Saya mahasiswa semester 2 program studi Bisnis Manajemen di Bina Nusantara University. Saat ini saya sedang aktif merintis usaha kecil di bidang F&B bernama Wonton Wenakpol. Saya memiliki minat besar dalam dunia bisnis dan juga kewirausahaan. Dan selain itu, saya dapat belajar terkait dengan topik saya hari ini, yaitu food waste yang dapat saya terapkan pada bisnis saya ke depannya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Yang saya ambil ada 6 poin, yaitu yang pertama ada tingkat kelaparan di Indonesia. Berdasarkan Global Hunger Index atau GHI tahun 2023, Indonesia mencatat skor 17,6 yang menempatkannya pada kategori kelaparan sedang, dan skor ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi kedua di Asia Tenggara, yang menandakan adanya tantangan serius dalam ketahanan pangan nasional. Selanjutnya ada pentingnya pengelolaan sistem sisa makanan, di mana sisa makanan yang tidak dikelola dengan baik bisa menjadi salah satu faktor penyebab kelaparan dan juga pemborosan sumber daya. Dengan pengelolaan yang tepat, sisa makanan dapat dialihfungsikan kepada pihak yang lebih membutuhkan, sekaligus membantu menekan jumlah limbah. Berikutnya adalah proyeksi sampah makanan pada tahun 2045. Apabila tidak ada intervensi signifikan, jumlah sampah makanan diproyeksikan meningkat hingga 200%, mencapai 344 kg per kapita per tahunnya pada tahun 2045 mendatang, dibandingkan dengan data sebelumnya pada periode 2000 hingga 2019. Selanjutnya ada peringkat food waste secara global. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga dunia dalam jumlah food waste dengan sekitar 14,73 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan adanya praktik konsumsi dan distribusi makanan yang belum efisien. Selanjutnya adalah dampak ekonomi dari food waste. Dampak ekonomi dari food waste Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Kerugian ekonomi diperkirakan mencapai 213 hingga 551 triliun setiap tahunnya, yang mencerminkan pemborosan dalam rantai produksi dan juga konsumsi makanan. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Selain berdampak pada sosial dan juga ekonomi, food waste sendiri juga memberikan kontribusi lingkungan yang negatif dengan penyumbang rata-rata 7,29% emisi gas rumah kaca per tahunnya. Berikut adalah rumusan masalah yang kelompok saya ambil, dapat dilihat. Selanjutnya adalah wawancara dan juga observasi yang saya lakukan, yaitu pada tanggal 22 April tahun 2025 di Jalan Panglima Polim, Kota Kediri. Saya sebagai wawancaranya. Berikut adalah NIM saya dan narasumber saya, Ibu Afifah Husnul Khuluq, sebagai pemilik rumah makan Simpang 5. Hasil wawancara dan observasi langsung yang saya lakukan di rumah makan Simpang 5 menunjukkan bahwa baik pemilik maupun karyawan memiliki kesadaran tinggi dalam mengelola limbah makanan secara bertanggung jawab. Mereka berupaya meminimalisir sisa makanan dengan cara memperkirakan porsi dan juga bahan baku secara akurat, disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan dan juga tren harian. Tidak hanya itu, makanannya masih layak dikonsumsi namun tidak terjual. Mereka tidak langsung membuangnya, melainkan disalurkan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan, sehingga langkah ini merupakan bentuk nyata kontribusi mereka dalam mengurangi kelaparan dan juga mendukung keberlanjutan di tingkat lokal. Pendekatan ini juga mencerminkan nilai kepedulian sosial yang tinggi dari pelaku usaha kecil terhadap lingkungan dan juga komunitas sekitar. Dan berikut ini adalah gambar dari food waste. Selanjutnya ada solusi yang kami berikan, yaitu yang pertama memberikan edukasi terkait food waste. Edukasi merupakan langkah awal yang penting dalam membangun kesadaran masyarakat tentang dampak buruk dari food waste
Dan juga edukasi ini dapat dilakukan melalui kampanye, seminar, media sosial, hingga program sekolah. Materi edukasi mencakup dampak lingkungan, sosial, ekonomi dari food waste, serta cara-cara praktis mengolah makanan seperti perencanaan menu, penyimpanan yang benar, dan juga pemanfaatan ulang sisa makanan agar tidak terbuang sia-sia. Selanjutnya adalah kolaborasi dengan organisasi atau food bank. Untuk memaksimalkan pemanfaatan makanan yang berlebih, kolaborasi dengan organisasi sosial atau food bank menjadi solusi yang efektif. Pelaku usaha dapat bekerja sama dengan lembaga tersebut untuk mengumpulkan makanan layak konsumsi yang tidak terjual kemudian disalurkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan. Selanjutnya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam mengurangi food waste. Masyarakat perlu memahami bahwa setiap individu memiliki peran penting mulai dari membeli makanan sesuai kebutuhan, tidak membuang sisa makanan, hingga berbagi kepada orang lain. Selanjutnya adalah kesimpulan saya dari wawancara ini adalah pengelolaan limbah makanan dapat dilakukan secara nyata oleh pelaku usaha seperti yang diterapkan pada rumah makan Simpang 5 dengan menakar bahan secara tepat, menyalurkan sisa makanan yang layak konsumsi. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan kepedulian sosial, tetapi juga merupakan bagian dari kontribusi langsung terhadap pencapaian SDGs nomor 2 yaitu tanpa kelaparan. Dan yang terakhir adalah refleksi diri saya dalam wawancara dan juga observasi yang telah saya lakukan, menyadarkan saya bahwa setiap individu memiliki peran dalam mengurangi food waste. Saya terdorong untuk lebih bijak dalam mengonsumsi makanan dan terinspirasi untuk bisnis saya membawa dampak positif juga bagi lingkungan ke depannya. Terima kasih.